Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa melakukan presensi pada Google Form yang telah diunggah di WA Group ataupun di Hangout Google Site. Nah, pembelajaran hari ini yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran, supaya bersemangat, marilah kita melakukan tepuk anak hebat sesuai dengan instruksi Bu Guru ya. Tepuk anak hebat. Aku anak hebat, selalu semangat. Bismat. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yaitu peserta didik mampu menganalisis tangga nada mayor pada lagu Kampungku dengan tepat. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Kampungku. Kemudian yang ketiga, menganalisis pengaruh siklus air terhadap makhluk hidup di lingkungan sungai. Kemudian yang keempat, menganalisis siklus air sungai. Kemudian yang kelima, membuat skema siklus air sungai. Kemudian yang keenam, menganalisis urutan peristiwa suatu teks. Kemudian yang ketujuh, mendemonstrasikan kembali suatu teks. Nah, marilah kita menyanyikan lagu Kampung. Nah, setelah mempelajari tentang lagu Kampungku, marilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah judul lagu tersebut? Nah, judul lagu tersebut adalah Kampungku. Selanjutnya, siapa pencipta lagu tersebut? Penciptanya adalah A.T. Mahmud. Yang ketiga, apa nada dasar yang digunakan? Nada dasarnya adalah Do. Kemudian yang keempat, apa tangga nada, apa tanda tempo yang digunakan? Ayo apa? Tanda tempo yang digunakan adalah 3/4. Nah selanjutnya, apa arti tanda tempo 3/4 itu? Artinya yaitu agak cepat. Nah selanjutnya yang terakhir, bacalah syair lagu tersebut, kemudian bercerita tentang apa teks lagu tersebut. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang tangga nada. Nah tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Seperti tangga yang ada di gambar ya. Seperti tangga semakin tinggi dinyanyikan juga. Kemudian tangga nada diatonis dibagi menjadi dua, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Lagu Kampungku merupakan lagu diatonis mayor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor memiliki kesan yang riang dan gembira. Selanjutnya, dinyanyikan dengan penuh semangat. Yang ketiga, biasanya itu dimulai dan diakhiri dengan tangga nada Do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada Sol atau Mi, kemudian diakhiri dengan Do. Nah, susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, berikut ada gambar tentang tangga nada diatonis mayor. Selanjutnya, ini adalah LKPD yang harus dilengkapi oleh anak-anak nanti ya. Nah, ini menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan tangga diatonis mayor.
kemudian apa ciri-ciri lagu nada diatonis mayor, kemudian menganalisis apakah di lagu Kampungku ada ciri-ciri tangga diatonis mayor seperti pada tabel. Nah, lagu Kampungku menceritakan sebuah kampung di tepi sungai, tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Dapatkah kamu membayangkan suasana kampung tersebut? Nah, ini seperti ini ya kampungnya kira-kira. Ada rumah bambu di atas sungai. Nah, pada siang hari yang terik panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai. Apa akibat bagi persediaan air di sungai? Apakah air di sungai akan surut ataupun berkurang ketika ada penguapan oleh sinar matahari? Marilah kita mencari jawabannya. Nah, perhatikan video berikut ini. Marilah kita saksikan bagaimana proses terjadinya siklus air. Pertama-tama, kita membutuhkan matahari. Ketika terik matahari mengenai permukaan air, suhu panas dari matahari pun menghangatkan air, sehingga menjadi gas tidak terlihat yang kita sebut sebagai uap air. Proses perubahan air menjadi gas ini disebut evaporasi. Karena gas lebih ringan daripada cairan, uap air naik ke atas langit semakin jauh dari permukaan bumi, maka suhunya pun berubah. Ketika berada di langit, uap air menjadi lebih dingin dan kembali berubah menjadi tetesan air. Perubahan ini disebut sebagai kondensasi, yang merupakan kebalikan dari evaporasi. Jadi, ketika kondensasi terjadi di atas langit, terbentuklah awan. Mari kita lihat lebih dekat. Ketika tetesan air saling bertemu, mereka menjadi satu dan berubah menjadi semakin banyak, hingga akhirnya menjadi berat dan jatuh menjadi hujan. Tetesan hujan pun jatuh ke permukaan tanah, lalu terik matahari kembali menyinarinya. Maka, semua proses kembali terjadi. Proses ini disebut sebagai siklus air yang membuat air tetap terus bergerak dari daratan ke langit. Sekarang kalian paham bukan? Jadi kesimpulannya, siklus air itu merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, tadi kan sudah menyimak video tentang siklus air. Nah, sekarang kita akan melihat gambar tentang siklus air sungai. Nah, siklus air sungai ini yang pertama diawali dengan adanya evaporasi. Evaporasi itu ditandai dengan air di laut, sungai, dan danau menguap karena pengaruh sinar matahari. Nah, selanjutnya ada proses kondensasi. Kondensasi yaitu jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini kemudian membentuk awan. Selanjutnya ada proses presipitasi. Proses presipitasi yaitu titik-titik air di awan kemudian akan turun menjadi hujan. Nah, seperti itu terus siklusnya ya. Jadi, air sungai tidak mengalami penyusutan meskipun terjadi penguapan akibat sinar matahari. Nah, hal ini dikarenakan adanya siklus air yang akan mengembalikan air yang tadi sudah menguap ataupun digunakan oleh makhluk hidup di sekitar sungai dikembalikan dalam bentuk hujan. Seperti itu. Manfaat sungai untuk makhluk hidup di lingkungannya. Yang pertama yaitu untuk hewan. Nah, hewan memanfaatkan sungai untuk minum, kemudian untuk membersihkan diri. Banyak ya hewan-hewan di lingkungan sungai yang sangat membutuhkannya. Kemudian ada manusia, yaitu seperti untuk mencuci, kemudian mandi, ataupun bahkan untuk konsumsi minum. Selanjutnya manusia juga menggunakan sungai untuk mengairi sawah dan untuk mengairi perkebunannya. Dan yang terakhir yaitu untuk tumbuhan. Nah, tumbuhan ini memerlukan atau membutuhkan sungai untuk melakukan fotosintesis supaya dia tetap bisa hidup dan berkembang. Nah, selanjutnya jangan lupa ya mengerjakan LKPD, yaitu yang pertama mencari hal-hal penting dari video dan gambar yang telah disajikan oleh Bu Guru tadi pada tabel yang telah disediakan di LKPD. Alur cerita atau urutan peristiwa.
Nah, alur cerita ini terbagi menjadi 3 pada umumnya. Yang pertama ada awal, tengah, dan akhir. Pada bagian awal biasanya terdiri dari pengenalan tokoh, tempat, waktu, dan situasi. Selanjutnya pada bagian tengah meliputi munculnya masalah dan puncak masalah. Pada bagian akhir berisi solusi ataupun penyelesaian masalah. Nah, bagaimana cara menentukan urutan peristiwa suatu cerita? Caranya yang pertama membaca teks dengan seksama, kemudian dilanjutkan mencatat peristiwa yang terjadi pada setiap paragraf, kemudian menentukan urutan peristiwa yang tepat. Hari ini kita telah mempelajari tentang tangga nada diatonis mayor, kemudian menyanyikan lagu Kampungku, kemudian mempelajari tentang siklus air sungai dan dampaknya bagi makhluk hidup di lingkungan sungai. Kemudian ada urutan peristiwa pada suatu teks. Terima kasih karena telah menyimak pembelajaran dengan baik. Jangan lupa tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.